Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputarbalikan. Masih bersama saya Daniel dan narasumber kita pada hari ini Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami akan membahas ayat-ayat yang sering disalah tafsirkan oleh orang-orang di luar sana. Jadi begini Pak Kurnia, subscriber di channel Kebenaran ada yang bertanya di kolom komentar. Dan dia meminta tanggapannya mengenai ayat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang 19 sampai dengan yang ayat yang ke-20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, jadi pertanyaannya adalah di ayat yang ke-19 ini, kata Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini adalah kata-kata yang disisipkan oleh orang-orang yang mendukung tentang konsep ketritunggalan Allah. Karena menurut mereka kata-kata ini tidak ada. Jadi seharusnya kata-kata ini adalah "dan baptislah mereka dalam namaku", bukan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu bagaimana penjelasannya Pak Kurnia? Ya, baik ya untuk pemirsa Kebenaran Channel dan juga Saudara Daniel. Jadi Matius pasal 28 ayat 19 ini kita kalau dipertanyakan apakah ada di dalam bahasa aslinya ataukah ini memang disisipkan oleh penganut doktrin Tritunggal, kita mesti ngecek di dalam bahasa asli Alkitab. Nah, kita tahu bahasa asli Alkitab itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan bahasa asli Alkitab dalam bahasa Yunani itu yang disebut Textus Receptus ini adalah hasil dari terbitan oleh Desiderius Erasmus. Mengapa ini disebut Textus Receptus? Karena ketika Desiderius Erasmus menerbitkan di tahun 1516, hasil terbitannya ini sudah diterima oleh semua orang Kristen sebagai Alkitab asli bahasa Yunani yang betul, karena ini sudah terbiasa dipakai oleh orang Kristen pada waktu itu, dan Desiderius Erasmus hanya menerbitkan saja seperti itu setelah mesin cetak ditemukan di Eropa, begitu. Nah, dan Alkitab Textus Receptus yang diterbitkan oleh Desiderius Erasmus ini menjadi dasar dari penerjemahan ke dalam berbagai bahasa. Misalnya ke dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther, kemudian juga Raja James itu pernah memerintahkan 50 ahli bahasa untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dan hasil dari penerjemahan ini disebut King James versi. Jadi versi dari Raja King James karena diperintahkan oleh Raja James dan terbit pada tahun 1611. Dan kita akan mengecek Matius pasal 28 ayat 19 ini di dalam Textus Receptus ataupun KJV, begitu. Saya memberikan bagan dari Alkitab elektronik Iswot. Ini ada dalam mode paralel bahasa Indonesia, KJV dengan keterangan Strong Concordance, kemudian interlinear dari Textus Receptus. Nah, interlinear Textus Receptus itu yang saya kotak, bagian kotak merah ini. Begitu. Nah, kita mengecek apakah nama dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ada di dalam KJV ataupun di dalam Textus Receptus. Nah, kita melihat di dalam KJV dikatakan begini.
baptizing them, baptislah mereka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Jadi di KJV ini ada. Nah, KJV ini menerjemahkannya, dasar penerjemahannya adalah Tectus Recaptus. Bagaimana di dalam Tectus Recaptus? Nah, di dalam Tectus Recaptus itu di baptisontes ya, baptisontes autos eisto onoma. Jadi nama to patros bapa, kai dan to uyo ini anak, kai to hagion pneumatos. Jadi to uyo ini anak dan Roh Kudus. Jadi di dalam Tectus Recaptus ini ada dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini ada, bukan tambahan dari pendukung doktrin Tritunggal. Begitu. Penting sekali mengerti bahwa hanya Allah Tritunggal lah yang bisa memberikan jalan keselamatan kepada manusia secara sempurna. Kalau kita membaca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal yang 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di sini dikatakan bahwa darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Jadi Allah Tritunggal itu menciptakan manusia, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini bentuk jamak, dan manusia yang diciptakan ini telah berdosa dengan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden pada waktu itu. Dikatakan kepada Adam, kalau Adam sampai memakannya, dia akan mati. Karena upah dari dosa adalah maut. Nah, semua manusia itu telah berbuat dosa dan akan mendapatkan maut sebagai upah dari dosa itu. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal ibadah atau segala usaha manusia. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan dijatuhi penghukuman. Hanya Allah Tritunggal saja yang dapat menyelamatkan manusia dengan sempurna. Dalam Allah Tritunggal itu ada 3 pribadi, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini ketiganya ini adalah pribadi yang setara. Nah, pribadi Anak itu yang menjadi manusia. Alkitab menyatakan dengan mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba. Dan penyaliban dari Yesus Kristus ini sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Mengapa? Karena di dalam rancangan penebusan oleh Allah Tritunggal ini, pribadi Anak itu akan menerima hukuman dosa yang dijatuhkan kepada manusia karena manusia telah berbuat dosa. Maka dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 14 tadi, betapa lebihnya darah Kristus. Karena di dalam Perjanjian Lama itu disimbolkan dengan persembahan domba korban. Domba korban yang dipersembahkan di dalam Perjanjian Lama itu adalah simbol atau melambangkan pengorbanan dari Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah menanggung hukuman dosa manusia, berarti sudah lunas sebenarnya hukuman itu dibayarkan oleh Yesus Kristus.
Maka dikatakan di Ibrani 9 ayat 14 tadi, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Nah, Allah yang dimaksud di sini adalah pribadi Bapa. Nah, pribadi Bapa itu akan menjatuhi hukuman atas dosa. Karena sifat dari Allah adalah Dia maha adil. Tidak mungkin ada dosa setitik saja bisa masuk ke dalam surga. Jadi Yesus Kristus sudah membayar lunas dari dosa yang harusnya diterima oleh manusia itu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dihitungkan sudah dijatuhin hukuman sehingga bisa masuk ke dalam surga karena hukuman atas dosanya sudah diselesaikan. Ya, seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak, itu beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas bahwa ayat ini, Ibrani 9 ayat 14 ini menyatakan ketritunggalan. Jadi sangat salah pendapat yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus dan juga adalah Roh Kudus. Nah, kalau Bapa adalah Yesus dan juga adalah Roh Kudus, ini Ibrani 9 ayat 14 ini menjadi sangat janggal sekali begitu. Bagaimanakah Yesus itu mempersembahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Ya, kalau kita membaca Ibrani tadi, Ibrani 9 ayat 14 kan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Berarti kan sangat janggal, begitu. Nah, ini tidak mungkin. Jadi yang benar hanyalah Allah Tritunggalah yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Dengan dimana ya, pribadi anak menjadi manusia untuk menjadi korban dosa yang dibayarkan kepada Allah Bapa untuk menggantikan hukuman yang harusnya dijatuhkan kepada manusia, kepada saya dan juga kepada saudara. Jadi Alkitab dengan tegas, dengan jelas menyatakan bahwa Allah Tritunggalah yang bisa menyelamatkan manusia dengan sempurna. Jadi nggak heran kalau doktrin Allah Tritunggal itu banyak diserang oleh iblis, banyak diserang oleh orang yang tidak menginginkan adanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Matius pasal 28 ayat 19 ini bukan tambahan, bukan sisipan. Ini memang ada di dalam bahasa asli Alkitab, Tectus Receptus, dan juga ada di KJV yang diterjemahkan berdasarkan Tectus Receptus. Jadi kalau ada yang berkata bahwa ini adalah doktrin yang atau kata-kata yang disisipkan oleh pendukung Tritunggal, ini sangat salah, ya. Karena memang di dalam teks bahasa asli, bahasa Yunani yang dicetak oleh Desiderius Erasmus yang dikenal dengan Tectus Receptus, itu ada perkataan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan memang demikianlah Allah yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu Allah Tritunggal. Sesuai dengan surat Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat yang ke-7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Baik, Saudara Daniel. Ya, demikian penjelasan yang telah kita semua dengarkan dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Sekiranya penjelasan yang telah kita dengarkan ini dapat membuat kita lebih memahami lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, demikian dari kami ucapkan terima kasih dan Maranatha. Maranatha.